Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik semua di hari ini di perkuliahan online pada hari Selasa ini. Baik, untuk minggu ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan melaksanakan UTS ya. Nah, UTS-nya materinya apa? UTS-nya ini terdiri dari 3 materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu adalah autentikasi dan otorisasi. Terus kemudian yang kedua adalah rules dan yang ketiga adalah audit. Nah, untuk UTS-nya sendiri nantinya akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi ujian online ya, ujian online untuk SQL. Nah, untuk bisa melakukannya terlebih dahulu sampean perlu mendownload aplikasinya pada URL berikut ya. Jadi s.id soes_setup_v1 ini mohon di-download dulu aplikasinya, kemudian setelah itu diinstal ya. Untuk instalasinya sendiri cukup mudah, cukup ekstrak saja file zip yang didapatkan dari URL ini tadi. Terus kemudian di situ ada nanti file namanya setup.exe. Kemudian klik 2 kali saja setup.exe-nya itu, langsung klik next 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 sampai finish. Maka nanti aplikasinya kalau semua prerequisite-nya atau persyaratan sistemnya terpenuhi, maka aplikasinya akan bisa diakses lewat start menu ya. Nah, untuk persyaratan sistemnya sendiri, agar sistem ini bisa berjalan, yang pertama adalah pastikan operating sistemnya adik-adik sekalian adalah Windows 8 ke atas ya. Jadi kalau Windows 7 ini nggak bisa jalan. Kemudian sudah terinstall tentunya SQL Server Developer Edition atau Enterprise Edition ya, terserah, pokoknya versinya 2016 ke atas. Kemudian yang pasti yang paling penting adalah sudah diinstal di sini .NET Framework versi 462 ke atas ya, karena program yang kita gunakan untuk ujian ini nanti memerlukan runtime-nya .NET Framework yang versi 462 ini ya. Kalau di bawahnya dia tidak akan bisa jalan, jadi mau dipastikan dulu di komputernya masing-masing sudah ada .NET Framework versi 462 ke atas ya. Kalau belum ada, silakan bisa googling saja, download di situsnya Microsoft, di situ bisa didapatkan secara gratis. Nah, baik, tentang sistem ujian online-nya ini sendiri, ini adalah sebuah aplikasi berbasis desktop, di mana dari nanti bisa memasukkan, bisa melihat soal, di mana di setiap soalnya tersebut nanti bisa mengentrikan query atau SQL command ya, untuk bisa menjawab dari masing-masing tasnya tersebut. Untuk tampilannya seperti ini, sangat sederhana sekali. Jadi setelah diinstal, ketika Anda klik start menu, kemudian search di sana SQL Online Exam System, maka nanti ketika Anda enter akan keluar aplikasi tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi aplikasinya ini masih beta, tapi ini sudah bisa dijalankan, sudah bisa digunakan untuk ujian online kita pada hari ini. Ya, jadi ini tampilan utamanya. Di sini di sebelah panel sebelah kiri ini adalah nanti tasknya ya, alias soal dari ujian kita ini. Nanti soal-soalnya akan muncul di sebelah kiri, di panel task di sebelah kiri ini. Kalau diklik 2 kali di setiap soalnya, maka nanti akan dimunculkan detailnya di tabnya ini. Kemudian nanti ketika di run, hasilnya akan tampil di outputnya ini. Apakah jawaban yang sampai masukkan betul atau salah, itu akan ditampilkan di outputnya ini. Nah, namun untuk bisa menampilkan soalnya di sini, terlebih dahulu Anda harus menyeting konfigurasi database-nya. Jadi, aplikasi ini adalah aplikasi klien yang dia akan menjalankan query yang sampai ketikkan ke database yang ada di komputer Anda. Jadi, aplikasi ini perlu terhubung dulu dengan instance SQL Server yang ada di komputer Anda. Nah, caranya untuk melakukan pengaturan database itu cukup dengan mengklik menu options. Di situ nanti ada menu database connection, klik saja. Nanti akan dimunculkan window kecil seperti ini. Nah, kalau misalkan database yang ingin kita buat ujian ini sudah terinstall di komputer lokal kita, maka tidak perlu mengetikkan apa-apa, langsung tinggal klik saja connect. Maka nanti dia akan otomatis mencari instance database yang terinstall di komputer kita masing-masing ya. Tapi kalau ini misalkan tidak bisa, maka sampai perlu mengisikan di sini di instance name-nya ini isi yang sama dengan instance name yang sampean biasa gunakan untuk login melalui SSMS ya, melalui SSMS. Baik, kalau database connection-nya ini sudah disetting, maka sampean bisa melakukan join exam ya. Di sini untuk melakukan join exam cukup dengan menggunakan menu file, kemudian join exam akan dimunculkan window kecil lagi seperti ini. Di sini nanti ada beberapa isian. Sementara ini yang bisa Anda isi adalah di bagian nama dan email ya. Penting sekali untuk mengisikan nama yang benar serta email yang benar, karena nanti ini yang digunakan untuk menghitung hasil atau menghitung nilai dari apa-apa yang sudah Anda kerjakan pada UTS ini ya. Jadi
ketikan nama Anda yang benar, kemudian emailnya yang benar, emailnya tidak bisa diaur. Kalau misalkan format emailnya nggak benar, maka dia nggak akan bisa diklik button join-nya, tidak akan bisa diklik ya. Nah, kalau misalkan sudah benar ya, oh ya pastikan walaupun aplikasi ini dia menjalankan query-nya itu ke database lokal yang ada di komputer kita ya, tapi pastikan pada saat menjalankan aplikasi ini koneksi internet Anda itu dalam keadaan aktif ya, karena di akhir ujian ketika Anda sudah mengakhiri ujian itu diperlukan untuk submit hasilnya di suatu server ya. Kalau misalkan internetnya tidak ada, maka dia tidak akan bisa mensubmit hasilnya dan atau dengan kata lain ujian Anda nanti nilainya akan jadi nol. Nah, ketika Anda berhasil memasukkan kredensial tadi, email sama nama yang benar, terus kemudian bisa berhasil join exam, maka nanti akan jendela utamanya akan berubah seperti ini. Jadi di panel sebelah kiri akan muncul task-task atau tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Kemudian nanti ketika Anda klik 2 kali satu persatu task tersebut, misalkan basic select ini diklik 2 kali, klik-klik, maka akan ditampilkan soal seperti ini ya. Jadi di panel sebelah kanan akan ditampilkan akan ditampilkan sebuah window di mana di dalamnya dibagi menjadi dua di halaman instruction sama query editor ya. Untuk soalnya Anda bisa melihat di instruction, sampean jawab soalnya di situ, kemudian ketikkan query yang kira-kira benar di bagian query editor. Setelah itu Anda klik execute. Ketika Anda klik execute, maka nanti akan dijalankan script Anda ke database Anda ya, dan akan dimunculkan indikator loading seperti ini. Ketika dia dimunculkan seperti ini, maka itu artinya programnya ini sedang mengeksekusi SQL yang Anda ketikkan ya. Nah, nanti setelah ini selesai, hasilnya akan muncul di bagian output ya. Hasilnya akan muncul di bagian output, sementara ini masih berupa JSON ya. Jadi misalkan ini yang diminta seperti ini ya, NIM 1, alamat Kepuharjo, nama Yopi Yunas Nawa, maka akan ditampilkan dalam format JSON. Akan ditampilkan dalam format JSON seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan jawaban Anda salah, maka di sini nanti di panel sebelah kiri di kolom result, itu hasilnya akan menjadi wrong. Pending di sini artinya berarti masih belum dikerjakan. Kalau wrong ini berarti salah ya, query Anda salah. Kalau misalkan benar, nanti di sini akan jadi correct. Kalau sudah Anda kerjakan semuanya, Anda bisa mengakhiri ujian dengan cara mengklik menu file, kemudian finish exam ya. Klik di sana, kemudian untuk meyakinkan saja, maka di sini Anda perlu mengetikkan kata yes ya, yes. Jadi kalau misalkan ini sudah Anda ketik yes, maka berarti Anda sudah benar-benar yakin untuk mengakhiri ujian ini. Kemudian klik finish now, tunggu sebentar, jangan ditutup dulu, dan sampai kemudian muncul tulisan seperti ini, exam result submitted successfully. Ini berarti data dari ujian Anda sudah disimpan di server kita ya. Nah, itu tadi untuk penjelasan penggunaannya. Setelah ini akan saya lanjutkan untuk demonya menggunakan aplikasinya seperti apa. Baik, jadi saya sudah mendownload filenya tadi, file installer dari aplikasi ujian online-nya tadi. Nah, nanti ketika Anda mendownload dari link yang saya berikan di depan tadi, maka akan didapatkan file zip seperti ini ya, c1p10002.zip ini ya. Ini tinggal diekstrak saja dimanapun di hard disk Anda. Silakan diekstrak saja, kemudian tinggal diklik setup.exe ya, klik 2 kali setup.exe, maka nanti aplikasinya akan diinstal. Sangat mudah sekali instalasinya, tinggal klik saja di sini install, kemudian tunggu sampai selesai. Di sini dia sebenarnya tidak mendownload ya, jadi hanya mengcopy saja file dari application file ini ke drive C ya, ke drive C. Nah, ini kita tunggu dulu, cepat kok ya. Nah, ini selesai. Kalau tidak ada masalah dengan prerequisite-nya atau persyaratan sistemnya, maka aplikasinya setelah selesai diinstal bisa langsung terbuka seperti ini ya. Baik, ini window utama aplikasi kita yang muncul tadi setelah instalasi selesai. Di sebelah sini nanti ada panel tasks ya. Di sini nanti akan muncul soal-soal yang ada di dalam UTS ini ketika sampean sudah join ujiannya. Kemudian di panel sebelah kanan nanti adalah detail dari ujian, dari setiap soal yang ada di ujian tersebut. Jadi misalkan di sini ada soal, klik 2 kali maka detailnya akan muncul di sini ya. Kemudian di panel yang tengah ini nanti akan terbagi menjadi dua. Yang atas itu adalah instruction, yang bawah adalah query editor ya, dimana sampean memasukkan jawaban dari
setiap pertanyaan tersebut, dan ketika dieksekusi, hasilnya nanti akan muncul di bagian output sini. Nah, berikutnya untuk proses pengerjaan ujiannya. Sebelum Anda dapat mengerjakan ujian, itu terlebih dahulu Anda harus mengatur koneksi ke database di SQL Server yang terinstal di komputer Anda ya. Caranya dengan cara mengklik menu option, kemudian di sini ada database connection. Ya, kalau ini diklik maka akan muncul window kecil seperti ini. Di sini nanti Anda bisa memasukkan nama instance database yang digunakan di komputer Anda, sama seperti yang kalau Anda ketikkan pada saat login melalui SSMS, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini boleh ya, seperti ini boleh. Jadi nama server atau nama instance yang ada di komputer Anda masing-masing, atau dengan cara ini dibiarkan kosong, kemudian klik connect saja, maka dia akan, kalau tidak ada masalah ya, kalau misalkan servisnya SQL servernya berjalan, maka dia akan terhubung secara otomatis. Dia akan, di sini isinya lokal, lokal ini berarti dia akan secara otomatis menghubungkan ke server yang instansinya berada di komputer kita masing-masing ya. Ketika ini sudah selesai dibuat database connection-nya, maka selanjutnya kita bisa melakukan ujian dengan cara mengklik menu file join exam ya. File join exam akan dimunculkan window seperti ini. Untuk sementara ini yang bisa Anda isi hanya di bagian nama sama email, karena untuk ujiannya ini hanya ujian exam code-nya ini sementara ini hanya ada satu ujian saja ya. Jadi di sini isikan nama Anda yang benar ya, karena nama ini nanti yang akan digunakan untuk merekap atau melaporkan nilai Anda ke server ujian online-nya ya. Jadi ketika nama yang benar, kemudian ketikkan juga emailnya yang benar. Nah, kemudian Anda bisa klik join now ya. Jadi sebagai informasi, maka setiap nama ya, setiap nama hanya diperbolehkan untuk mengikuti satu kali exam saja. Ketika sudah examnya sudah disubmit, maka ketika dia akan mensubmit hasil yang lain itu tidak akan bisa. Maka dari itu tuliskan nama Anda yang benar sesuai dengan absensi ya. Ketika ini sudah kita isikan, maka klik join now. Nah, ketika sudah muncul tulisan seperti ini, SQL Online Exam System Engine Activated, dan di bagian output Anda perhatikan di sini ada SOS Engine is ready ya. Maka ini berarti Anda sudah dihitung waktu memulai ujian. Jadi ujian Anda sudah dimulai pada saat Anda mengklik join now ini dan kemudian keluar pesan di bagian output ini ya. Kemudian untuk melihat soalnya tutup saja ini jendela join exam. Ketika ini ditutup maka akan muncul soalnya di samping kiri, di panel sebelah kiri, di panel task. Untuk memunculkan instruksi dan query editornya cukup klik 2 kali saja di soal mana yang mau dikerjakan ya. Sebagai contoh, untuk mengerjakan soal yang pertama ini basic select, klik 2 kali di sini maka akan muncul ya, maka akan muncul detail instruksi dari soal nomor 1 ini ya. Jadi di sini ada di bagian atas adalah instruksi, kemudian di bagian bawah ada query editor, di mana untuk melakukan menjawab setiap soal yang ada di sini, Anda bisa lakukan dengan cara mengetikkan query di bagian query editor ini ya. Tinggal ketikkan di sini sesuai dengan instruksi yang ada di atasnya ya. Nah, baik, sebagai contoh di sini ya, kalau kita lihat instruksinya di sini terdapat sebuah tabel bernama dpo.mahasiswa dengan kolom NIM nama alamat yang berisi satu baris data. Tampilkan keseluruhan NIM, alamat, dan nama dari tabel tersebut. Ya, maka di sini akan diminta untuk menampilkan data. Bagaimana caranya? Pokoknya ketikkan SQL yang menampilkan data seperti ini ya, dari tabel yang bernama dpo.mahasiswa. Nah, kalau kita lihat instruksinya seperti ini, maka berarti anggap saja tabel DPO mahasiswanya ini sudah ada dan Anda tidak perlu membuat atau mengedit-edit tabel sendiri di SSMS ya, tidak perlu. Ini semua sudah dilakukan otomatis oleh softwarenya. Jadi teman tinggal langsung ketikkan jawabannya saja, tidak usah membuat terlebih dahulu tabel DPO mahasiswa dan yang lainnya apabila tidak diminta oleh instruksinya. Baik ya, kalau kita lihat soalnya seperti ini, berarti kita coba tampilkan seperti ini ya, misalkan ya, select bintang from dpo.mahasiswa. Baik, kita ketikkan query-nya, kita nggak perlu membuat tabelnya terlebih dahulu, nggak perlu menyiapkan database-nya terlebih dahulu, tidak perlu, asalkan koneksi database-nya berjalan dengan baik, maka software SOS ini akan mengenerate semuanya secara otomatis pada saat Anda mengklik execute ya. Baik, kita coba execute ini. Nah, kalau kita lihat query-nya maka seharusnya ini salah ya, salah. Nah, ya betul ya kan? Hasilnya salah, wrong ya. Jadi ketika
eksekusi sudah berhasil dijalankan, maka Anda akan dapat melihat kesimpulan dari jawaban Anda di bagian output di bawah ini ya. Jadi di sini akan ditampilkan data yang diminta seperti apa. Jadi di sini di bagian expected result itu adalah hasil yang diminta ya. Jadi di sini diminta tampilnya NIM, alamat, nama. Sedangkan di sini juga diminta NIM, alamat, nama. Nah, sedangkan yang kita dapatkan your result ini adalah hasil dari eksekusi query kita. Nah, di sini bisa keluar hasilnya, bisa tidak. Kalau misalkan samaan salah sintak, tentu saja tidak akan keluar hasilnya. Nah, itu akan dianggap salah. Kalau di sini diminta NIM, alamat, nama, maka Anda bisa menampilkan sesuai dengan urutan yang sama. NIM, alamat, nama. Nah, ini punya kita salah. Kenapa? Karena yang tampil adalah NIM, nama, sama alamat. Nah, itu ya caranya. Jadi, Anda bisa memperbaiki lagi query-nya yang betul seperti apa, kemudian klik execute lagi, maka nanti hasilnya akan tampil di bawah dan Anda bisa melihat rekapnya itu di panel sebelah kiri di bagian kolom result ya. Jadi di sini di soal yang pertama basic select ini kita hasilnya salah Mas Yan. Kemudian di kolom basic insert ini resultnya pending. Pending ini artinya adalah kita belum mengerjakan soal tersebut ya. Nah, ini bisa Anda kerjakan sendiri nanti ya. Sama caranya kalau mengerjakan soal yang kedua, ikuti instruksinya, anggap saja semuanya sudah ada. Ya, sebagai contoh di sini ada tabel DPO mahasiswa, kolomnya identity, ya ID, identity, nama, alamat, dan seterusnya. Maka tabel ini Anda tidak perlu membuat lagi, tinggal fokus ke apa yang diminta saja ya. Di sini Anda diminta untuk menambahkan satu data ke tabel ini dengan detail di bawahnya ya, maka tinggal ketikkan saja perintah insert seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya. Baik, nah sekarang ketika ujiannya sudah selesai, Anda hanya tinggal melakukan finishing exam, yaitu dengan cara melakukan klik di menu file, kemudian ada finish exam ya. Finish exam. Kemudian setelah Anda yakin hasil yang Anda submit ini sudah korek semua ya, bisa Anda akhiri ujiannya atau misalkan Anda sudah mentok, sudah nggak bisa nyelesain ya, maka submit saja ya. Hal yang sangat penting di sini adalah Anda harus mengakhiri examnya. Kalau examnya belum Anda akhiri, maka nilai Anda tidak akan terupload. Saya ulangi lagi, ketika Anda sudah selesai ya, baik Anda menyerah ataupun Anda sudah berhasil menyelesaikan semuanya dengan benar, Anda harus melakukan finish exam. Kalau tidak dilakukan finish exam, maka hasil Anda tidak akan terekam di server, tidak akan ada hasilnya. Jadi Anda dianggap belum mengerjakan UTS-nya ya. Maka dari itu Anda harus melakukan finish exam ini ya. Saya ulangi dengan cara mengklik file, kemudian finish exam. Nah, di sini Anda akan diminta untuk menuliskan yes, yes. Artinya ini hanya semacam konfirmasi saja bahwasanya Anda memang benar-benar ingin mengakhiri examnya ya. Nah, klik finish now, tunggu dulu sampai muncul tulisan seperti ini, exam result submitted successfully ya. Artinya ketika ini sudah muncul tulisan seperti ini, maka nilai Anda sudah terekam dengan aman di server ya. Nah, ini tadi hasil demonstrasinya untuk program ujian online basis data kita atau SQL kita. Nah, untuk ujiannya ya, untuk ujian pada hari ini saya berikan waktu sampai dengan besok ya. Waktunya batasnya adalah besok jam 9 pagi. Semuanya harus sudah nilainya terekam di server ya. Jadi mau selesai atau tidak, yang penting sampai ikut saja ujian tengah semesternya. Sampai coba soalnya, coba dijalankan, dikerjakan. Nanti soalnya mudah, tidak sulit, hanya ada 7 soal saja. Termasuk yang basic select dan basic insert ini akan saya masukkan juga ya. Ini untuk nilai bonus saja ya. Jadi 2 soal ini pastinya adik-adik bisa menjawab dengan benar ya. Nah, itu nanti silakan dikerjakan ya, dikerjakan, diinstal softwarenya, dikerjakan. Kalau nggak bisa di laptopnya, bisa pinjam laptopnya temannya yang bisa mungkin ya. Ini silakan dikerjakan, kemudian dikerjakan sebisanya saja. Terus kemudian diklik finish exam ya untuk melihat hasilnya nanti. Sementara ini belum bisa. Itu yang penting kalau di sini korek semua ya pasti Anda dapat 100 ya. Terus kemudian kalau di sini ada yang wrong ya berarti salah, wrong atau pending dia tidak diberi nilainya 0. Kemudian juga diperhitungkan juga masalah waktu pengerjaan. Jadi semakin cepat mengumpulkan maka poinnya akan semakin tinggi. Baik, ini saja presentasi dari saya pada hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan saja langsung melalui WA saya ya. Terus seperti biasa jaga kesehatan selalu dan jaga keselamatan diri serta keluarga. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.